ibaratan an hadzal maqam wa huwa maqam siddiqin. Maka sungguh ada apa tauhid itu ibaratan ungkapan an hadzal maqam, dari posisi ini, posisi di atas, wa huwa hadzal maqam itu maqam siddiqin, makomnya orang-orang yang benar. Fanzur maka lihatlah, ila madza kepada apa, huwilat dipindah apa lafaz tauhid, dari makna yang substansial, dari makna yang esensial dipindah bi ayyi qasr, dengan mana-mana kulit qana'a menerima dari makna yang sifatnya substansial kembali ke makna yang sifatnya adalah formalitas, kulit-kulit saja, bukan intinya. Wa kaifa ittakhadhu, wa kaifa dan bagaimana ittakhadhu menjadikan siapa nas ada ini tauhid yang sifatnya kosir tadi, muktasoman menjadi berbagai fitaraduhi di dalam mencari ujian, walafahuri dan untuk bangga-banggaan, bima dengan perkara ismuhu yang ada pun namanya ma itu mahmudun dipuji, ma'al iflasi beserta menyepikan alih makna dari makna alladhi yastahiqu yang berhak apa makna alhamdulillah al-fatihiyah al-hakikiyah yang hakiki yang senyatanya. Jadi ini dalam sekali Imam Ghazali itu luar biasa ya. Jadi bagaimana makna tauhid yang esensial, yang intinya bahwa semuanya itu adalah Allah, menjadi hal-hal yang sifatnya formalitas, sekedar membaca la ilaha illallah dan lain sebagainya itu. Wadhalika dan demikian mahmudun ma'al iflasi, itu ka iflasiman seperti menyepikannya orang, yusbihu yang pagi-pagi, maksudnya yang pagi-pagi itu sholat subuh pagi-pagi membaca bukratan ya, waya tahu bukratan wa asilan itu baca apa namanya, baca doa iftitah, waya tawajjahu dan bertawajuh. Tawajuh itu artinya menghadap siapa man ilal kiblat kepada kiblat. Wa yaqulu dan berkata siapa man wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa. Bahwa adapun man itu awalukizbin. Jadi orang yang mengucapkan itu malah menurut Imam Ghazali bisa jadi adalah orang awal pembohongan. Orang yang pagi-pagi mengucapkan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslimah, itu bisa jadi ucapan itu adalah awal kebohongan dari orang dalam hari itu. Lalu besok bohong lagi ketika nanti tidak sama dengan apa yang dikehendaki. Kan kalau di mana nih kan
ini sesungguhnya aku, ya, wajahku menghadapkan aku, wajahku lillazi kepada zat fataras samawati wal arda, lillazi kepada zat fatara yang menciptakan siapa allazi as-samawati pada langit wal arda dan bumi hanifan dengan keadaan condong. Bahwa ada firman itu awalu kizbin, permulaan bohong. Yufatihu yang membuka siapa? Man Allah kepada Allah bihi dengan awal itu kulayaumin tiap hari. Jadi tiap hari orang itu yang mengucapkan itu bohong. Nanti ada penjelasannya. Jadi untung yang nggak ngerti sama sekali, jadi pokoknya baca tiap hari, apalan itu kan yang penting apal itu malah aman. Ilam yakun jika tidak ada apa wajhu qalbihi, arah hatinya man itu mutawajjihan menghadap ilallah kepada Allah Ta'ala alal khususi secara khusus. Jadi kalau orang mengucapkan ini wajahtu, itu kan artinya saya menghadapkan. Wajahtu itu artinya bukan wajah-wajah ini adalah hatinya ini. Karena kan wajah zahir ya ketemunya pada yang zahir apa? Yang kita hadapi adalah kiblat. Karena wajah ini harus menghadap kepada kiblat. Kayak kita di depan Ka'bah, ya kita harus ngadep Ka'bah langsung. Wajah zahir. Kemudian nanti kalau orang yang jauh dari Ka'bah, pokoknya lurus dengan Masjidil Haram. Kalau Indonesia begini, pokoknya lurus dengan Arab sana. Itu wajah zahirnya. Lah wajah hatinya ini harus khusus betul menghadap kepada Allah. Ya. Jadi bukan hatinya ini kemudian menghadap kepada Ka'bah, bukan. Jadi hatinya tidak menghadap kepada Ka'bah, hatinya menghadap kepada Allah. Kalau wajahnya, zahirnya ya menghadap kepada Ka'bah. Jadi harus wajah hatinya itu, artinya arah hatinya itu harus menghadap kepada Allah secara khusus. Fa'innahu maka sesungguhnya man itu in arada, jika mengendaki siapa man. Makanya orang harus ngaji Ihya itu ternyata luar biasa ya. Jadi ya karena memang kandungannya luar biasa mendalam. Saya mendalami itu ya karena membaca ini. Kalau dulu ikut ngaji ya pokoknya maknani itu aja, apalagi ngaji di pondok itu kan ngajinya pokoknya khatam gitu. Ngajinya cepet-cepet gitu, apalagi sambil ngantuk-ngantuk gitu kan. Ngajinya santri yang udah ngantuk-ngantuk gitu kan, jadi maka sesungguhnya man itu in arada, jika mengendaki siapa man bil wajhi dengan wajah zahiri, pada wajah zahir, fama wajhu maka tidak ada adapun wajahnya man, artinya arahnya man illa ilal Ka'bah, kecuali kepada Ka'bah. Kalau wajah zahir itu menghadapnya ya harus kepada Ka'bah, tidak boleh kepada yang lain ya, tidak boleh kepada yang lain. Ini wajah zahirnya.
wa ma sarafahu, dan tidak boleh, wa ma sarafahu, dan tidak memalingkan siapa manhu kepada wajah illa ansairil jihadi, dari seluruh arah-arah yang lain. Wal Ka'bah itu adapun Ka'bah itu laisat, bukanlah apa Ka'bah itu jihatan arah lillahi bagi zat fatara yang menciptakan siapa allazi as-samawati wal arda, yang menciptakan yaitu langit dan bumi. Nah, kalau yang dimaksud bahwa itu adalah Ka'bah malah salah. Jadi kalau kita menghadapkan, kan zahirnya itu kita wajib menghadap kepada Ka'bah zahirnya. Jadi ketika kita bilang inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda, itu berarti memang menghadapkan hati kita itu kepada khusus kepada Allah. Karena zat yang menciptakan itu adalah, yang menciptakan langit dan bumi itu adalah Allah. Jadi zahirnya itu ke Ka'bah, hatinya itu kepada Allah. Makanya ketika nanti umpamanya ditakdirkan bisa haji semuanya, amin, semoga bisa ditakdirkan. Itu kalau sampai sana itu ketika melihat Ka'bah ya harus membayangkan ini bukan Allah. Allah tidak ada di situ. Allah yang memiliki itu. Lagi harus ada kesadaran bahwa Allah. Jadi menghadap ke Ka'bah itu adalah zahir kita wajib. Jadi zahir kita menghadap Ka'bah itu wajib. Tetapi Allah itu bukan Allah. Nah, yang kedua, Allah tidak ada di situ. Ya, Allah tidak bertempat di situ. Allah tidak bertempat di situ. Kemudian bahwa Ka'bah itu adalah zat, katakan zat yang barang yang dimiliki oleh Allah, yang dikuasai oleh Allah. Nah, ya begitu. Hatta yakuna, sehingga ada siapa al-mutawajjihu, orang yang menghadap ilaiha kepada Ka'bah, itu mutawajjihan menghadap ilaihi kepada Allah. Jadi tetap wajahnya itu menghadap Ka'bah, tetapi hatinya menghadap kepada Allah. Karena kalau dimaknani zahir, ya mesti maknanya jelas salah, jelas. Kita ini makanya dianggap sebagai awal kita pagi-pagi sudah menipu Gusti Allah, kita ini pagi-pagi dianggap. Mutawajjihan ilaihi kepada Allah Ta'ala. Ta'ala maha suci Allah. Ta'ala maha suci Allah. Antuhiddahu, sekiranya membatasi kepada Allah apa jihadu, beberapa arah, wal aqtaru, dan daerah. Jadi Allah itu tidak diliputi oleh arah maupun tempat. Wa in arada, dan jika bermaksud siapa man bihi, dengan lafaz wajah tadi itu, wajhal qalbi, pada wajah hati, bahwa adapun wajhal qalbi itu al-matlubu, yang dicari, al-muta'abbadu bihi, yang dijadikan tempat yang dijadikan tempat ibadah wabih dengan Allah. Fakaifa, maka bagaimana yasduku cocok siapa man fi qalbi, di dalam hatinya man, wa qalbu, dan adapun hatinya man
itu mutaraddidun, berputar-putar, artinya ragu-ragu, boleh bergerak terus, miter-miter. Bahasa Jawanya itu miter-miter, ya. Fi autarihi, di dalam hajat-hajat nyaman, wa hajatihi, dan hajat nyaman ad-dunyawiyati, yang bersifat duniawi. Kalau memang bahwa yang dimaksud itu adalah wajah hati, ya, bagaimana mungkin kemudian apa yang diucapkan itu bisa cocok, padahal hati nyaman itu masih sibuk dengan urusan-urusan yang sifatnya zahir, yang sibuk dengan urusan hajat-hajat duniawi yang kelihatan. Jadi ya kontradiksi yang antara hati dengan zahirnya. Jadi padahal yang dimaksud itu adalah hati. Kalau dia yang dimaksud zahir, jelas salah tadi itu. Karena wajah kita ini menghadapnya kepada kiblat. Padahal yang dimaksud adalah wajah hati. Hati ini menghadap kepada Allah. Tapi kalau menghadap kepada Allah, hati kita mestinya, mengapa hati kita kok masih mikirin hal-hal yang sifatnya duniawi ketika sholat? Wa mutasarrifun, dan masih merentai atau menggunakan fi talabil khiyali, di dalam mencari daya upaya rekayasa, fi jam'il amwali, di dalam mengumpulkan harta-harta, wal jahi, dan pangkat, wastiktsaril asbabi. Nah ini ngaji ikhya begini agak keren-keren bareng. Jadi ngaji ikhya ya agak keren-keren begini ya. Walaupun belum begitu bisa melaksanakan itu, semoga pelan-pelan bisa, ya. Wastiktsaril asbabi, dan masih berusaha memperbanyak beberapa sebab. Wa mutawajjihun, dan menghadap bil kulliyati, dengan keseluruhan, ilaiha, kepada tadi autarihi wa hajatihi ad-dunyawiyati tadi itu. Lah, kalau masih seperti itu, kalau wajah zahirnya kan mestinya ketemu sama Ka'bah. Kalau wajah hati kepada Allah. Nah kalau wajah hati, mengapa kita pikirannya masih zahir? Yaitu urusan-urusan yang sifatnya duniawi, ya, urusan duniawi tadi itu. Nah bahkan hampir fokus kepada famata wajah, maka kapan wajah menghadapkan siapa man, wajahu, pada wajah nyaman, lillahi, kepada zat fatara, yang menciptakan siapa, alladhi as-samawati wal arda, pada langit dan bumi. Nah ini. Terus kapan kita ini menghadapkan diri kita kepada Allah itu kapan? Kalau hati kita itu masih seperti tadi itu, masih fokus kepada urusan duniawi. Ini dalam sholat ya, dalam sholat ini. Jadi kalau dalam sholat masih mikir duniawi ini, terus mikirnya ngadepnya kepada Allah kapan? Nah,
Wa hadhil kalimatu, adapun kalimat ini itu khabarun, adalah informasi an haqiqati tauhidi, dari hakikatnya tauhid. Fal muwahhidu, maka adapun orang yang muwahhid, orang yang bertauhid, orang yang mengisahkan Allah, wa yang wahid itu alladzi, orang la yara, yang tidak melihat siapa muwahhid illal wahidah, yang namanya kecuali kepada zat yang satu. Namanya orang mengesahkan, ya. Namanya orang mengesahkan itu artinya mengesahkan kepada atau menganggap apalah, menganggap ini satu namanya. Maka orang yang fokus pada ini, tidak melihat kecuali ya ini. Nah gitu maksudnya itu. Jadi al-muwahhid, artinya muwahhid itu wahhada yuwahhidu, itu artinya orang yang mengesahkan. Orang yang mengesahkan itu ya tidak melihat kecuali kepada zat yang satu, ya, kepada zat yang satu. Wala yuwajjihu, dan tidak menghadapkan siapa man wajahu, pada wajahnya man illa ilaihi, kecuali hanya kepada al-wahid. Jadi al-wahid itu tidak melihat kecuali kepada al-wahid, itu yang sejatinya. Jadi al-wahid itu tidak melihat kecuali kepada al-wahid, dan tidak menghadapkan wajahnya tadi itu, dalam tanda kutip wajah adalah wajhul qalbi, illa ilaihi, kecuali hanya kepadanya, kecuali hanya kepadanya. Wa adapun la yara illal wahid, itu imtithalu qoulihi, adalah melaksanakan dawuhnya Allah, Qul Allah, katakan wahai Nabi Muhammad, Allah adalah. Summa dzarhum, kemudian tinggalkan hum, pada kufar, fi khawdihim, di dalam pembicaraannya kufar, yal'abuna, dengan bermain siapa kufar. Dah, pokoknya kamu fokus kan gitu kan, fokus kepada Allah, dah yang lain tinggalkan. Walaisa, dan bukanlah apa al-muradu, yang dimaksud bihi, dengan tauhid itu al-qaula, ucapan bil lisani, dengan lisan. Jadi yang dimaksud dengan tauhid itu bukan sekedar orang mengucapkan la ilaha illallah, ya, bukan sekedar mengucapkan la ilaha illallah. Kalau itu hanya ucapan lisan saja kan. Fa innamal lisan, bahwasanya lisan itu tarjuman, adalah juru bahasa, yasduku, yang benar apa lisan, marratan, kadang-kadang, wayakdzibu, dan yang bohong apa lisan, ukhra, pada kali yang lain. Nah, lisan itu membahasakan, ya, membahasakan hati. Kadang-kadang itu ya benar, tapi kadang-kadang juga menyampaikan salah, itu lisan. Wa inna ma mauqi'u nadrillahi ta'ala, dan bahwasanya tempat
pandangan Allah Ta'ala. Al-mutarad jamu'an, yaitu pada perkara yang diterjemahkan apaan dari al, atau tempat yang dijadikan terjemahan tadi apa dari al. Wa adapun al-mutarad jam'an itu al-qalbu adalah hati. Sedangkan yang dilihat oleh Allah itu bukan lisannya, tapi hatinya. Ya, tapi yang dilihat itu adalah hatinya. Wa adapun qalbu itu ma'danut tauhidi, sumbernya tauhid, wa manba'uhu, dan sumbernya sama. Ma'dan sama manba' itu adalah sama. Jadi hati itu ya sumbernya tauhid itu, juru bicaranya itu lisan. Ya, juru bicaranya adalah lisan. Makanya saya ulangi tadi, kita ini ketika menurut Imam Ghazali, ketika mengucapkan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin dan seterusnya, itu bisa jadi awal kebohongan kita kepada Allah. Mengapa? Karena yang dimaksud wajah kita ini adalah, kalau yang kita maksud adalah wajah zahir, padahal wajah zahir ini menghadapnya bukan kepada Allah, menghadapnya kepada kiblat. Lah padahal kiblat itu bukan zat yang menciptakan, bukan allazi fataras samawati wal arda. Nah, kalau itu adalah wajah hati, wajhul qalbi, berarti ini yang harus menghadap fokus kepada Allah. Kalau menghadap kepada Allah, berarti ketika sholat tidak boleh mikir yang lain. Karena ketika itu kan ini wajahku, aku menghadapkan ya Allah, menghadapkan hatiku kepada zat yang menciptakan langit dan bumi, itu Allah. Ketika hati kita ini berpikir yang lain, berarti kita bohong kepada Allah. Dan makanya dianggap awal kebohongan kalau kita ini ketika sholat kemudian mikir macam-macam. Wah, kalau gitu nggak perlu sholat pun, kok sulit. Ya sholat sebisa-bisanya. Justru ini adalah untuk menyadarkan kita semuanya tentang pentingnya kesadaran hati ketika kita sholat lah itu. Artinya bahwa masih banyak yang perlu kita benahi dalam sholat kita. Dalam sholat kita itu banyak. Jadi tidak sekedar sholat biasa. Makanya saya ngaji Ihya itu tambah semakin senang itu mengapa? Ya karena terus memperbaiki diri. Karena terus ada manfaatnya itu, merasa bahwa hal-hal yang sangat esensi. Nah, al-lafdzur rabi'u, adapun lafaz yang keempat itu al-zikru, zikir wa tazkiru dan tazkir. Faqad qala, maka sungguh telah dawuh siapa Allah Ta'ala wa dzakir, dan mengingatkanlah kamu. Fa inna dzikra, maka sesungguhnya mengingatkan itu tanfa'u, memberikan manfaat apa zikra al-mu'minina, pada orang-orang mukmin.
Waqad warada, dan sungguh telah sampai fi tsana'i di dalam pujian ala majalis zikri atas beberapa majelis zikir. Apa akhbarun beberapa khabar, beberapa hadis katsiratun yang banyak. Faqalihi seperti dawuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza marartum ketika melewati siapa kamu biriyadil jannati dengan taman surga, farta'u maka berkumpullah atau mengambillah kamu semuanya, artinya bergabunglah kamu di situ. Kila dikatakan apa wama, dan itu apa riyadul jannati, taman surga itu apa? Qala jawab kata Nabi, majalisul zikri, yaitu majlis-majlis zikir. Wa fil hadisi, dan itu di dalam hadis, inna lillahi, inna sesungguhnya itu lillahi bagi Allah Ta'ala, siapa malaikatan malaikat, sayyakhina yang suka jalan, malaikat yang berkelana. Sayyakhin itu yang berkelana kemana? Di dunia, di dunia. Siwa malaikatul khalqi, selain malaikat yang menjaga makhluk. Idza ra'au, ketika melihat siapa malaikat sayyakhin tadi itu. Jadi ada malaikat yang tugasnya wisata terus, mencer terus, survei kemana-mana. Ketika melihat ada majelis zikir, yunadi maka mengundang siapa ba'dun sebagian malaikat tadi, ba'dun pada sebagian yang lain, ala halumu, kesini ila hujjatikum, kepada hajatmu. Fayatu maka mendatangi sama malaikat banyak kepada majelis zikir tadi. Wa yakhufuna, dan mengepung sama malaikat bihim, dengan majelis tadi. Wa yastami'una, dan mendengarkan sama malaikat. Ala, ingatlah, fadzkurullaha, maka ingatlah kamu semuanya Allah kepada Allah. Wa dzakkiru, dan mengingatkanlah kamu semuanya anfusakum, pada dirimu. Fanukila, maka dinukil apa hadza ini majalis zikir tadi itu, ilama kepada perkara taro yang melihat siapa kamu. Gini saja gini. Fanakola, ya. Fanakola maka menukil dari pada demikian majalis zikri ilama kepada perkara taro yang melihat siapa kamu. Siapa aktsarul mu'adzi, kebanyakan orang-orang ahli nasihat fi hadzal zaman, di dalam zaman ini, yuwadzibuna, untuk menetapi siapa orang, siapa umat, alaihi atas ma, wawa adapun ma itu al-qisasu, yaitu diisi dengan beberapa kisah-kisah, wal as'aru, dan syair-syair, wasathu, dan cerita-cerita. Satohat itu cerita-cerita tentang pengakuan makrifat, jadi cerita pengakuan. Wa
Watomatu dan jadi as-sadhu itu adalah kalam yang ngaku-ngaku, jadi ngaku-ngaku. Jadi apa ya kak? Lap mahelap itu kan? Nah gitu. Watomatu dan kalam yang bahaya. Amal kisos ada pun beberapa kisos cerita. Saya ada pun kisos itu bid'atun bid'ah. Waqat warada dan sungguh telah sampai apa nahyus salafi, larangan ulama salaf, anil julusi dari duduk, ilal kusosi kepada tukang cerita. Waqalu dan berkata siapa salaf, lam yakun tidak ada apa zalika demikian al-jurus ilal kusos fi zaman Rasulullah di dalam zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala fi zaman Abi Bakr wala Umar radhiyallahu anhuma, khatta zaharat sehingga tampak apal fitnah wa zahara dan tampak asyapal khusus beberapa orang ahli cerita. Jadi makna zikir, majalis zikir itu kemudian difahami atau dijelaskan oleh orang-orang yang tukang pidato itu ya difahami di dalamnya itu termasuk ya cerita tentang kisah-kisah, syair-syair, cerita-cerita tentang pengakuan-pengakuan makrifat dan sebagainya itu. Nah, ini sesuatu hal yang termasuk namanya polarisasi, ya, polarisasi makna zikir. Waruya dan diriwayatkan apa anna Ibnu Umar, sesungguhnya Ibnu Umar radhiyallahu anhu itu kharaja, keluar siapa Ibnu Umar, minal masjid dari masjid. Faqala maka berkata siapa Ibnu Umar, ma akhrajani, tidaklah mengeluarkan kepadaku siapa ilal qasu kecuali orang yang tukang cerita. Walau lahu, seandainya tidak ada al-qas, lama kharajtu, maka tidak keluar siapa aku. Waqala berkata siapa Gomroh, ada seorang tabi'in namanya Gomroh, ini laki-laki tapi kalau sekarang Gomroh ya bantuan kalau di Indonesia ya. Bahkan ini namanya banyak Lirboyo, namanya Gomroh. Itu berkata aku li Sufyan pada Sufyan Ats-Tsauri, nastaqbilu menghadap siapa aku al-qasa pada tukang cerita biwujuhina dengan wajah-wajah kita. Faqala maka berkata siapa Sufyan, walau berpalinglah kamu al-bid'ah pada bid'ah, zuhurakum palingkanlah kamu al-bid'ah pada beberapa bid'ah, zuhurakum di belakang-belakang kamu. Artinya jangan menghadapi kepada orang-orang yang tukang cerita seperti itu. Waqala berkata siapa Ibnu Dahal itu masuk siapaku ala Ibnu Sirin. Waqala maka berkata siapa Ibnu Sirin, maka
ma adapun perkara kana yang ada apa ma al yauma hari ini min khairin min khabarin nyatanya dari khabar dari berita. Fakultu berkata siapa aku, nah mencegah siapa amir ya raja maksudnya, al-qussoso pada orang tukang cerita, ayakusu sekiranya menceritakan bercerita siapa kusos. Jadi suatu saat Ibnu Aun masuk bertemu dengan atau sawan kepada Syekh Ibnu Sirin. Ibnu Sirin tanya, apa yang berita, katakan berita hari ini apa, kebijakan dari pemerintah hari ini apa. Dijawab oleh Ibnu Aun, pemerintah melarang tukang cerita untuk bercerita gitu. Faqala menjawab siapa Ibnu Sirin, wafaqa cocok ya apa siapa amir lisawati kepada kebenaran, wadakhala dan jadi artinya bahwa hal itu adalah kebijakan yang baik. Waqala berkata siapa la A'mas Syekh A'mas Jami'a al-Basrah pada Masjid Jami' al-Basrah. Faro'a maka melihat siapa A'mas koson pada tukang cerita, yang khusus yang menceritakan siapa koson, bahwa adapun koson yakulu berkata siapa koson, haddatsana al-A'mas, katanya haddatsana al-A'mas, telah menceritakan kepada kita siapa al-A'mas, padahal Syekh A'masnya ada di tengah-tengah itu. Artinya ada di dalam masjid itu. Fatawassato maka kemudian menempati tengah siapa Syekh A'mas al-khalaqata pada khalaqah itu. Artinya pada ya khalaqah itu kalangan pengajian itu, baru pengajian. Wajala dan menjadikan siapa A'mas yang itu yang bisu mencabut siapa A'mas sya'ra ibtihi pada rambut ketiaknya A'mas. Faqala maka berkata siapa Al-Qas, ya Syekh, wahai Syekh, ala tastahi, apakah tidak malu siapa engkau? Faqala maka berkata siapa A'mas, lima karena apa aku malu? Anak adapun aku itu fi sunnatin dalam sunnah, wa anta adapun kamu itu fikir di dalam kedorongan. Anak al-A'mas. Jadi lucu ini. Jadi ada tukang cerita, ada tukang pidato. Suatu saat ketika Syekh A'mas ini di Masjid Basrah, jadi ketika masuk begitu ada tukang cerita atau orang pidato, cerita meriwayatkan sesuatu yang datangnya dari Syekh A'mas. Nah, ketika dia mendengar namanya disebut, maka dan menceritakan sesuatu yang nggak benar, maka Syekh A'mas itu langsung menengah, masuk di tengah-tengah sambil nyabuti rambut ketiak ini. Akhirnya ditegur oleh kiai yang cerita itu. Orang tua katanya, apakah Anda tidak malu mencabuti ketiak seperti itu? Katanya Syekh A'mas, mengapa aku malu? Aku ini berbuat sunnah, karena mencabut ketiak itu adalah sunnah kan itu.
Aku ini melakukan kesunahan, sedangkan kamu ini berbohong. Aku ini akmas. jadi yang cerita, jadi ketimbang kamu yang ceritaan jangan mendingan aku begini, kan gitu lagi, kira-kira gitu. Masya Allah. Jadi anak akmas, aku ini akmas. Wa ma haddatsuka, dan aku tidak bercerita kepadamu. Belum pernah menceritakan sesuatu kepadamu. Kalau kamu cerita dari aku loh, gimana kapan ketemunya lagi? Waqala berkata siapa Ahmad bin Ahmad, aktsarun nasi, adapun paling banyaknya manusia, apanya dan bohongnya itu al-qassasu, tukang cerita, wasu'alu, dan para peminta-minta. Wa akhraja, dan meriwayatkan siapa Aliun, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Salah. Wa akhraja, bukan meriwayatkan, wa akhraja, dan mengeluarkan. Wa akhraja, mengeluarkan siapa Aliun, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, al-qusasa, pada orang tukang ahli cerita, min masjid Jami' al-Basrati, dari Masjid Jami' al-Basrah. Falamma sami'a, maka ketika mendengar siapa Sayyidina Ali kalam al-Hasan al-Basri, pada ucapannya Hasan al-Basri, lam yukhrij, maka tidak mengeluarkan siapa Ali kepada khusus, inkana, jika ada, idza kana, dia idza kana, ketika ada siapa khusus itu ya takallamu, berbicara siapa khusus fi ilmi akhirati, di dalam ilmu akhirat, buat tafkiri, dan memikirkan bil mauti, dengan mati, buat tanbihi, dan mengingatkan ala uyubin nafsi, atas celah-celahnya nafsu, wa afatil a'mali, dan bahaya-bahayanya beberapa amal, wa khawatir syaitan, dan bisikan-bisikan setan, wa wajhil hadri, dan arahnya menjaga, minha, dari khawatir syaitan, kecuali kalau hal-hal itu yang menyebabkan, atau cerita-cerita tapi yang ada manfaatnya sebagai pelajaran yang kaitannya dengan akhirat, untuk berpikir tentang kematian, untuk berpikir bagaimana kita ini melihat tentang kesalahan kita sendiri, untuk introspeksi, kemudian bagaimana bahayanya perkara yang merusak amal, bahayanya setan, dan cara-cara untuk menghindari hal-hal yang itu tidak apa-apa. Tapi kalau ceritanya yang tentang
pidato di masjid tapi cerita tentang hal-hal yang sifatnya duniawi yang nggak penting-penting, ya nggak usah. Wa yudzakiru, dan yang mengingatkan. Sebentar. Salah rujuknya ya. Salah. Falamma sami'a, maka ketika mendengar siapa Ali kalam al-Hasan al-Basri, lam yukhriju, maka tidak mengeluarkan siapa Sayyidina Ali kepada Hasan al-Basri. Karena ada siapa karena ada siapa Hasan al-Basri itu yatakallamu berbicara siapa Hasan al-Basri fil ilmil akhirati wa tafkiri, dan memikirkan bil mauti dengan mati, wa tanbihi, dan mengingatkan ala uyubi nafsi atas celah-celahnya diri, wa afatil a'mali, dan bahaya-bahayanya amal, wa khawatir syaitani, dan bisikan-bisikan syaitan, wa wajhil hadri, dan caranya menghindari dari khawatir syaitan, wa yudzakiru, dan mengingatkan siapa Hasan al-Basri bi ala ilahi, dengan nikmat-nikmat Allah, wa na'maihi, sama nikmat-nikmat Allah, wa tafsiril abdi, dan berbicara tentang kecerobohan hamba fi syukri, di dalam syukurnya hamba, wa yu'arrifu, dan yang memberitahu siapa Hasan al-Basri haqaratan nasi, tentang kehinaan dunia, wa uyubaha, dan aib-aibnya dunia, wa tasarrumaha, dan putusnya dunia, wa naqsa ahdiha, dan rusaknya janjinya dunia. Wa khatarul akhirati, dan tentang kekhawatiran tentang akhirat, wa ahwalaha, dan tantangan atau ke hal-hal yang dihadapi ketika di akhirat. Fahadha, maka adapun ini semuanya tadi itu, yaitu mulai dari tafkir, kemudian tanbih tentang semuanya tadi itu, hadza adapun yaitu at-tadzkir, adalah mengingatkan al-mahmudi, yang dipuji syar'an secara syarak, alladzi ruwiya, yang telah diriwayatkan apa al-haffu, dorongan, alaihi, atas alladzi, fi hadits Abi Dzar, di dalam hadisnya Abi Dzar radhiyallahu anhu, qala huduru majlisin zikrin, adapun hadirnya majlis, menghadiri majlis zikir itu afdalu, lebih utama, min sholati alfi rakaatin, daripada 1000 rakaat. Jadi yang dimaksud zikir di situ, nah, jadi yang perlu disebut, yang dimaksud zikir di situ bukan hanya sekedar orang berzikir biasa. Jadi yang dimaksud dengan majelis zikir itu
tadi kan ini kaitannya pembahasan dengan polarisasi makna zikir. Kan dari awal tentang makna fikih ya, dari makna fikih, kemudian berikutnya apa itu dan sebagainya ya. Kemudian yang keempat ini adalah tentang zikir. Jadi yang dimaksud dengan zikir itu tidak, majelis zikir itu ya tidak hanya sekedar orang zikiran saja, tetapi di dalamnya di situ adalah yang mencakup tentang pembahasan tentang banyak hal yang berkaitan dengan mengingatkan akhirat. Jadi itu makna yang sejatinya, makna yang sejatinya tentang zikir itu. Nah, menjadi tereduksi kadang-kadang hanya sekedar zikir-zikir yang ya sekedar baca la ilaha illallah, kemudian sholawat dan sebagainya. Itu majelis zikir. Padahal zikir yang dinamakan fas'alu ahla zikri, bertanyalah kepada ahli zikir itu ya ahli ilmu. Ya ilmu di situ artinya ya ilmu yang semua mencakup tentang ilmu-ilmu akhirat itu semuanya tadi. Jadi makanya zikir itu makna aslinya itu adalah makna yang mencakup tentang banyak hal. Kemudian diredusir menjadi makna-makna yang pendek itu. Mana tadi? Hudur majlis zikrin, adapun menghadiri majlis zikir itu afdalul, lebih utama min sholati alfi rakaatin, daripada sholat 1000 rakaat. Nah kalau yang dimaksud majlis zikir itu hanya baca la ilaha illallah, maka yang lebih baik sholat. Masa baca la ilaha illallah mengalahkan sholat? Nah ya makanya yang dimaksud zikir itu adalah bukan hanya sekedar zikir-zikir biasa. Zikir itu adalah majelis ilmu yang membahas tentang ilmu-ilmu akhirat tadi, yang intinya tadi adalah tadi berpikir tentang kematian, mengingatkan bagaimana orang introspeksi diri dan seterusnya. Itu yang dimaksud dengan majelis zikir tadi itu. Wa hudur majlis ilmin afdalu min iyadati alfi maridin. Menghadiri majlis ilmu itu afdalu, lebih utama min iyadati alfi maridin, daripada nengokin menjenguk 1000 orang sakit. Wa hudur majlis ilmin, dan adapun menghadiri majlis ilmu afdalu itu lebih utama min syuhudi alfi janazatin, daripada menghadiri 1000 janazah. Fakilah, maka dikatakan apa? Ya Rasulullah, ya Rasulullah, wa min qiraatil Quran, dan dari baca Al-Quran. Qala, menjawab siapa Nabi, fal tanfa'u, adakah memberikan manfaat apa qiraatul Qur'ani, membaca Quran, illa bil ilmi? Apakah membaca Quran tanpa ilmu bisa makanya baca Quran pun juga harus didasari dengan ilmu.